Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kesempatan yang indah malam hari ini kita boleh berada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Sama-sama kita mau menyiapkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, sungguh sebuah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sungguh semua kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Karena Engkau Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan kesempatan yang indah malam hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya, baik kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah, sama-sama boleh merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Kita masih mau memuji Tuhan. Karena sungguh betapa hebat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh betapa dalam kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Haleluya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu.
Haleluya. Masih memuji Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan lagi. Amin. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan memberikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita kita melimpah dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Tercurah atas kita. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Kita saja kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari persiapkan hati kita, persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau memandang Tuhan, kita mau panggil Bapa kita yang ada di surga untuk jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi seturutlah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-anak-Mu, kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan
Biar semua yang hidup yang telah kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu yang suci. Amin Tuhan. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan. Biar semua yang hidup yang telah kau ciptakan Tuhan kuasa, kerajaan, kemuliaan. Biarlah semua yang hidup yang telah kau ciptakan ciptakan, mengagungkan
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan hati dan kepala kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan meluangkan waktu hati dan pikiran kami untuk membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari kiranya Engkau Allah yang berfirman dan setiap hati kami terbuka untuk kebenaran yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memimpin kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat malam hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Allah, di mana setiap kita pribadi yang ada di muka bumi ini memiliki sesuatu hal yang kita miliki secara pribadi lepas pribadi. Apa yang kita alami dari sejak kecil, remaja, beranjak dewasa, bahkan kita semakin mengalami usia yang semakin dewasa dan semakin tua. Ada banyak hal yang kita dapatkan, yang kita terima. Itu yang membuat kita menjadi seseorang seperti apa kita. Apa yang masuk dalam diri kita, apa yang kita pernah dengar, apa yang diajarkan oleh sekitar kita. Itu membentuk pribadi kita. Saat malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kesombongan, musibah personal. Kesombongan itu menjadi satu musibah buat diri kita secara pribadi. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang ke-11. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Manusia yang sombong akan direndahkan, orang yang angkuh akan ditundukkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita bertatap muka, berbicara, dan kita berteman dengan seseorang, kita bisa dapat melihat atau boleh dikatakan dalam bahasa sehari-hari dari gestur tubuh seseorang. Atau dari tatapan seseorang kita bisa membaca dari mata ketika kita eye contact dengan orang lain. Itu bisa terlihat orang ini seperti apa. Apakah dia seorang pribadi yang angkuh? Apakah dia seseorang yang terlihat tangguh atau seperti apa orang yang ada di hadapan kita. Tapi saat malam hari ini Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar, kita mau mengecek diri kita masing-masing. Kita mau memeriksa diri kita dan memeriksa setiap mungkin orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga kita. Apakah kita menjadi pribadi yang telah menundukkan diri di hadapan Tuhan, atau kita masih angkuh, ada sesuatu hal yang kita pertahankan dalam diri kita. Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ciri-ciri orang yang berlaku sombong atau masih ada sesuatu hal dalam dirinya yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang bisa lebih, yang saya bisa lakukan, ada sesuatu yang bisa saya berikan, atau ada sesuatu hal yang bisa saya andalkan tanpa orang lain. Aku mampu. Itu adalah salah satu ciri orang yang sombong, merasa diri hebat, paling benar. Dan biasanya orang yang merasa dirinya hebat dan paling benar, itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ketika kerja, baik itu ketika di rumah, baik itu sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, atau siapapun itu. Orang yang merasa diri paling hebat, orang yang merasa dirinya benar, biasanya dia adalah orang yang gampang marah, gampang tersinggung. Dan ia akan tersinggung apabila mungkin tidak dianggap, keberadaannya pada saat itu tidak dianggap atau tidak dihiraukan oleh orang-orang di sekitarnya. Itu akan membuat dia gampang emosi, gampang marah. Karena merasa bahwa sesungguhnya dia adalah orang yang harusnya diandalkan, orang yang bisa melakukan sesuatu. Sehingga dia patut mungkin dipertanyakan pendapatnya, dipertanyakan banyak hal terhadap dirinya, atau dianggap ada keberadaannya pada saat itu, di mana dia berada.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, rasa itu muncul karena kita merasa bahwa ada sesuatu hal yang luar biasa dalam diri kita. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Dan ini terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan ketika orang Israel akan keluar dari Mesir. Ketika Musa meminta orang Israel untuk keluar dan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi jawaban dari Firaun pada saat itu? Apa yang dia katakan, sekalipun Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hatinya. Tetapi ketika dia tidak mengizinkan orang Israel keluar pada saat itu. Dan ketika ada tulah yang bertubi-tubi sampai 10 kali. Tapi begitu tulah yang pertama dan itu bisa diselesaikan. Kembali hatinya dikeraskan. Dia merasa bahwa tidak perlu orang Israel pergi untuk berdoa dan melepaskan mereka keluar dari Mesir pada saat itu. Dia merasa ada sesuatu hal yang jauh juga bisa lebih hebat daripada Tuhan yang dipertunjukkan. Mungkin didemonstrasikan pada saat itu. Dia merasa bahwa orang lain juga bisa melakukan hal itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Sampai anaknya, anak sulungnya meninggal. Pada saat itu juga dia masih mengeraskan hatinya. Dari sekian banyak hal yang terjadi pada saat itu. Dia merasa dirinya hebat. Orang yang di sekitarnya juga hebat. Dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat itu jauh lebih hebat daripada dirinya. Ini adalah salah satu ciri daripada orang yang sombong. Dan hal yang lain. Selain mudah marah, suka dipuji, suka dihormati. Dan juga tidak mau menerima kritikan, saran dan teguran dari orang lain. Seharusnya lah Firaun yang diagungkan pada saat itu. Dia yang memerintah pada saat itu sehingga terjadi kemakmuran secara jasmani perekonomian yang ada di Mesir. Sehingga dia tidak rela yang dianggap budak itu. Dia dengan tatapan sombongnya. Dengan tatapan yang mungkin merasa siapakah Musa sehingga aku harus merelakan orang-orang yang selama ini bekerja bersama dengan dia untuk keluar dari Mesir. Dia tidak menghiraukan itu. Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita berkaca pada diri kita sendiri. Bagi anak-anak muda juga ketika kita tidak mau ditegur oleh teman. Tidak mau ditegur oleh orang tua kita. Tidak mau dikritik oleh orang-orang yang mungkin lebih dewasa dari kita. Kita boleh melihat atau kita boleh memeriksa kemungkinan kita juga memiliki ada kesombongan yang tersembunyi dalam diri kita. Sehingga ketika orang lain menegur kita, kita merasa kita tidak menghiraukan itu. Atau bahkan kita marah karena rekan kita menegur kita. Dan hal yang lain selain merasa diri hebat, kita mengandalkan kebenaran yang ada dalam diri kita sendiri. Karena merasa benar, kita mengandalkan, oh keputusan saya yang paling benar. Keputusan saya yang paling hebat. Apa yang saya katakan itu yang paling tepat. Sehingga orang lain yang mengatakan sesuatu kepada kita tidak menerimanya. Mungkin seolah-olah kita berkata, ya. Tapi ketika kita tidak memberikan reaksi terhadap teguran itu, kita adalah orang yang sombong. Ketika kebenaran firman Tuhan datang kepada kita, ketika kita ditegur dan kita masih mengeraskan hati kita tidak mau berubah. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan kita merasa bahwa diri kita sudah benar. Jangan-jangan kita merasa bahwa apa yang kita tahu selama ini itu sudah cukup. Saya tidak perlu lagi ada kebenaran-kebenaran yang baru yang harus menguatkan saya. Tidak perlu lagi belajar kebenaran firman Tuhan lebih dalam. Saya tahu, saya percaya Kristus dan one day ketika saya mati saya akan masuk dalam surga. Hanya itu mungkin yang kita tahu. Tapi saudara yang kuasa dalam Tuhan, ketika ada tembok yang menyatakan bahwa kita benar, hal yang baru tidak akan pernah bisa masuk. Tidak akan pernah bisa kita terima. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yuk mari kita cek diri kita masing-masing. Apakah kita membuat satu tembok dalam diri kita? Apakah kita membatasi diri kita? Menyatakan bahwa apa yang kita miliki itu sudah benar. Itu sudah paling tepat.
kemungkinan kita adalah lingkungan atau kita adalah orang yang termasuk dalam lingkungan orang-orang yang sombong. Yang tidak mau ditegur dan tidak mau dinasehati oleh orang-orang di sekitar kita. Kita akan memandang rendah orang lain ketika orang Majus datang. Pada saat itu mencari Yesus. Pada saat itu Herodes sepertinya ingin mengetahui di mana keberadaan daripada Yesus pada saat itu. Tapi sesungguhnya dia memandang rendah orang-orang yang datang mencari itu dengan akal busuknya dia sendiri. Sebenarnya dia punya planning. Dia punya sesuatu hal yang ingin dia rencanakan untuk orang-orang yang akan datang kembali nanti ketika dia kata, nanti kalau kamu sudah ketemu balik lagi ke sini. Ada rencana jahat dan sebenarnya ada juga dia menganggap rendah orang lain. Menganggap rendah bahwa yang dimaksud ini kok rasanya konyol. Kenapa dikatakan ada raja yang baru lahir dan mereka harus mencari dari tempat yang jauh. Ini seolah-olah tidak masuk akal. Tapi Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Apa yang dia katakan tidak sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia ingin datang menyembah. Dia mungkin dalam hatinya berpikir ini kenapa harus pergi dan mencari sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih. Ketika ada orang datang kepada kita. Mungkin menanyakan sesuatu hal. Mungkin ingin memberikan atau menerima suatu nasihat dari Bapak Ibu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika seseorang datang kepada kita. Jangan pernah menganggap bahwa orang yang datang itu jauh lebih rendah dari kita. Jangan pernah menganggap orang yang mungkin pernah berdiskusi dengan Bapak Ibu. Bertanya, meminta nasihat. Bahwa dia adalah orang yang lebih rendah dari kita. Bisa jadi hatinya jauh lebih lebar. Lebih terbuka untuk sesuatu hal yang baru. Dia menjadi pribadi yang terbuka, yang siap menerima jauh lebih banyak lagi. Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama melihat. Saya memiliki satu hal yang sombong dalam diriku atau tidak. Dari apa yang kita baca tadi. Boleh dikatakan dari kesombongan itu adalah sesuatu hal yang kita pelajari bahwa sombong itu adalah dosa. Karena kita membatasi karya Allah dalam diri kita. Karena kita merasa cukuplah diriku dengan apa yang ada pada saat ini. Dan kesombongan itu adalah satu kebodohan. Di mana kita tidak mau dikritik. Di mana kita tidak mau belajar sesuatu hal yang baru. Dan ketika kita tidak mau mengembangkan diri kita. Karena kita merasa bahwa kita sudah cukup. Kita menjadi pribadi yang bodoh dan itu menjadi awal kehancuran bagi kita. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang kedua dikatakan, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Ketika keangkuhan datang, datanglah aib. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita masih gampang marah, gampang tersinggung, tidak mau ditegur. Kita ciri-ciri orang yang bodoh. Orang yang akan menemui kehancurannya di depan. Orang yang akan menemui titik daripada hidupnya yang tidak akan berkembang. Yang tidak mau ditegur atau tidak mau mengembangkan dirinya lebih baik lagi. Ketika seorang pemuda yang kaya itu datang dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apalagi yang harus aku perbuat? Terlihat bahwa dia adalah pribadi yang sangat baik. Melakukan banyak hal yang sangat baik. Tetapi ketika Tuhan menyatakan sesuatu untuk dia lakukan. Saat itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Boleh saya katakan. Ada satu tameng, ada satu kesombongan, ada satu kebodohan yang akan menjadi kehancuran dalam dirinya untuk berkembang lebih baik lagi. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah merasa bahwa apa yang kumiliki sekarang,
Apa yang ada padaku sekarang itu cukup. Sehingga orang lain harus tunduk terhadap apa yang kukatakan. Itu telah menjadi pagar bagi kita untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi yang akan kerdil. Dan pribadi kita tidak akan pernah bisa berkembang. Dalam kitab Amsal yang ke-18 ayat 1 dikatakan tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kehormatan yang kita terima bukan hanya sekadar nilai yang diberikan oleh manusia. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Dia akan menjadi pribadi yang gampang atau orang-orang yang gampang emosi yang tidak ingin mendengarkan apa kata orang lain. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam segala keterbatasan kita sebagai pribadi, kita punya kekurangan. Tapi ketika kita mau dibentuk, ketika kita mau dikritik, ketika kebenaran firman Tuhan, kita terima dengan hati yang terbuka. Dan kita belajar, Tuhan aku mau. Sekalipun mungkin aku pernah gagal, tapi Tuhan aku mau. Aku mau. Maka kita menjadi orang-orang dalam kelemahan kita. Kita mau berlari dan bangkit. Dalam 2 Korintus 11 ayat 30 dikatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jika aku harus berbangga, aku akan bangga atas hal-hal yang menunjukkan kelemahanku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah malu kalau kita punya kekurangan. Jangan pernah malu mengakui kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kalau memang kita perlu support dari orang lain yang kita anggap dia jauh lebih dewasa, dia jauh memulai hikmat dari kita, tidak ada salahnya kita boleh bertanya. Dan justru di dalam hal itu kita semakin dikuatkan, semakin diperkuat. Jangan pernah meninggikan diri. Dan dalam kitab Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikanmu. Hendaklah kamu merendahkan diri di hadirat Tuhan, maka Ia akan meninggikan kamu kelak. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Yusuf pada saat itu diperlakukan tidak wajar, tidak baik oleh saudara kandungnya sendiri. Pada saat itu dia punya kewajaran untuk marah. Pada saat itu dia punya kewajaran untuk protes. Tapi dalam dirinya dia belajar. Dia belajar untuk menerima hal itu. Bahkan ketika ada satu kesempatan di mana dia bisa membalaskan apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, dia tidak melakukan itu. Dia belajar merendahkan hatinya dan membuka lebar hatinya untuk orang yang pernah menyakitinya. Dia memiliki hati yang sangat besar. Pada saat itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru dengan sifatnya yang mau menerima orang yang memperlakukannya dengan tidak baik. Dia tidak mengatakan, hei kamu yang memperlakukan aku tidak baik. Sekarang saatnya aku tidak memperlakukan kamu tidak baik. Dia tidak mengatakan itu, tidak muncul dalam hatinya. Tapi rasa rindu dan kangen untuk bisa bersama dengan saudara-saudaranya itu yang muncul. Kalau dia merasa dirinya jauh lebih hebat daripada abangnya pada saat itu. Dia merasa dirinya punya kuasa. Dia punya kekuasaan untuk memperlakukan orang lain dengan apa yang pernah diterimanya pada saat itu. Maka dia tidak akan menerima saudara-saudaranya dengan baik. Tapi kita lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dia tidak buat tameng itu. Dia tidak membalaskan itu. Ada kelapangan dada. Dia tidak menyombongkan posisinya pada saat itu. Sehingga dengan kerendahan hati. Bahkan dia memeluk dengan derai air mata. Kausan dan kerinduannya membuat dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan berkembang. Bukan menjadi pribadi yang semakin hancur. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Contoh orang-orang yang karena kesombongannya dia menerima kehancuran. Seperti Firaun yang saya katakan tadi.
dengan kesombongannya, dia menerima hukuman secara pribadi. Dan dia juga menerima hukuman atas keluarganya. Pasukan yang dia perintahkan untuk mengejar bangsa Israel, itu juga hancur. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menegur kita, mari sama-sama buka hati. Mari terima teguran itu, jangan pernah mengeraskan hatimu. Dan mengatakan bahwa aku bisa, aku kuat, aku mampu. Tapi kita mau belajar bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita mau terima teguran. Ketika Absalom memberontak terhadap kekuasaan daripada ayahnya dan dia merasa bahwa ada satu hal yang benar dalam dirinya. Sehingga pada saat itu dia ingin membentuk satu kerajaan dan ingin menjadi seorang raja menggantikan ayahnya. Apa yang terjadi? Dia juga menemui ajalnya ketika dia dikejar. Ada perasaan bahwa dia juga mampu. Dia juga ingin menjadi seorang raja. Tapi apa yang terjadi? Kesombongannya itu menghancurkannya. Dan seperti kita tahu bersama, seperti anak yang hilang. Ketika dia merasa bahwa dia punya hak untuk apa yang dimiliki oleh ayahnya. Dengan merasa bahwa dirinya benar dengan pendapatnya pada saat itu. Sebelum ayahnya meninggal, ayahnya masih ada. Dia meminta yang menjadi bagiannya. Dia merasa bahwa oke, dengan cara pandangku saya merasa bahwa aku benar. Apa yang terjadi? Dia tidak mengalami apa yang dia inginkan. Justru kesusahan yang dia terima. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat malam hari ini, ketika kita mengandalkan apa yang kita anggap benar dalam diri kita, kita menganggap bahwa pendapatku jauh lebih benar. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa kehancuran ada di depan kita. Firaun yang mengalami kehancuran, Absalom yang menemui ajalnya dan tidak mencapai apa yang dia inginkan dengan keangkuhannya untuk mengkudeta ayahnya sendiri. Dan juga perumpamaan anak yang hilang itu, dia juga mendapatkan kesenangannya sendiri. Tapi kita boleh melihat bagaimana Firaun hancur. Dan kita boleh melihat bagaimana ketika Yusuf tidak mengangkuh, tidak menyombongkan apa yang dia miliki saat itu, Tuhan justru meninggikan dia. Ketika Daniel, dia juga merendahkan dirinya dan tidak ingin membalas apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yuk mari kita sama-sama periksa diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki hati yang sangat terbuka? Ataukah saya marah ketika orang lain menegur saya? Ataukah saya tidak mau menerima pendapat orang lain? Itu merupakan ciri-ciri kesombongan. Atau ketika kebenaran firman Tuhan datang kepada kita, kita tidak mau berubah sama sekali. Itu menandakan bahwa kita juga adalah yang sombong. Bapak Ibu Saudara, di depan kita kalau kita tetap bertahan seperti itu, kita akan menemui kehancuran kita. Ketika kita tidak mau dibentuk firman Tuhan, kehancuran secara pribadi yang paling dahsyat, kita akan menemui ajal kita atau keabadian kita bukan di tempat yang nyaman, tapi keabadian kita ada di tempat perapian yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekecil apapun teguran yang kita terima, mari sama-sama buka hati kita. Mari sama-sama buka hati. Sebagai ayat penutup saya akan baca dari kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah,
Baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semua itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu contoh orang yang bermegah karena kekuatannya. Kita tahu Simpson seorang yang kuat. Tapi kita lihat di akhir ajal hidupnya, dia bermegah dengan kekuatannya sehingga dia melakukan sesuatu hal yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kasih satu kekuatan, tapi dengan kekuatan itu dia justru hancur. Dan ajal, dia menemui ajalnya. Sampai ketika yang terakhir dia berminta, Tuhan berikan aku yang terakhir kali. Berikan kekuatan itu kembali. Dan ketika kekuatan itu muncul, justru dengan kekuatannya itu, dia binasa dengan beberapa orang yang ada di sekitarnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam contoh juga orang yang kaya dan orang yang miskin pada saat itu Lazarus. Ketika orang kaya ini mengandalkan apa yang dia miliki, tapi pada akhirnya kita tahu di akhir hidupnya, orang yang kaya itu menikmati kekekalan di perapian. Tapi orang yang miskin pada saat itu, tetapi tetap takut akan Tuhan. Di Alkitab mengatakan bahwa dia menikmati kasih karunia dari Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika suatu saat Rasul Paulus juga berdoa, Tuhan berikan atau angkatlah duri dalam dagingku. Tapi dikatakan justru dalam kelemahan itu, dia memiliki satu kekuatan untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Jadi di dalam kelemahan kita, keberadaan atau mungkin kekurangan kita, apapun itu, ketika kita tetap ada melakukan hal yang baik dan benar, tetapi kita merasa bahwa mungkin kita masih belum berkecukupan secara materi, atau mungkin kita mengalami kelemahan fisik, tetap berharap kepada Tuhan. Suatu saat kita akan bermegah bersama dengan Dia. Kita mau memilih yang tepat, bukan seperti Simpson atau seperti orang kaya itu. Kalau kita menjadi orang yang taat dan tunduk terhadap kebenaran firman Tuhan, saya yakin kita semua menjadi orang yang bijaksana karena kebenaran firman Tuhan, bukan karena hikmat dunia ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala dan satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada saat malam hari ini kami boleh belajar bahwa ketika kami merasa diri kami benar, ketika kami merasa bahwa cukup apa yang kami punya, kebenaran yang kami miliki, sehingga kami tidak mau belajar kebenaran firman Tuhan, itu menandakan bahwa kami pribadi yang sombong. Ketika kami tidak mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, itu menyatakan bahwa kami sombong. Ketika kami tidak mau mendengar nasihat orang tua kami, itu menyatakan bahwa kami adalah orang yang sombong. Dan di ujung perjalanan kami tahu ada kehancuran yang menanti. Ada jurang yang menganga menanti kami di sana. Tapi ketika hati kami terbuka dan menerima kebenaran firman Tuhan, yang menegur kami setiap hari, yang menasihati kami, yang membimbing kami Tuhan, yang membentuk kami Tuhan, untuk jauh lebih baik lagi. Di situ hati kami dilembutkan. Di situ hati kami seperti tanah liat yang sedang dibentuk. Tuhan, kami mau kebenaran itu. Kami mau kebenaran itu setiap hari memperbaharui pikiran kami, hati kami. Sehingga dengan hal itu, kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami semakin berkenan. Terima kasih Bapa. Siapapun yang menegur kami, mengingatkan kami atas kekurangan kesalahan kami. Kami mau terima, kami mau terima, kami mau terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar kebenaran yang kami dengar saat malam hari ini boleh memberkati hati, jiwa dan pikiran kami. Menguatkan kami Tuhan. Menjadikan kami pribadi yang tangguh di hadapan-Mu. Pribadi yang lembut. Pribadi yang sungguh-sungguh mau dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita angkat hati dan pikiran kita dan tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Abraham, Yakub dan Ishak. Kami bersyukur dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran yang kami boleh dengar. Kiranya Engkau Allah yang membentangkan tangan-Mu Tuhan. Untuk memberkati kami pada saat malam hari ini. Berkat yang mereka terima Tuhan kami terima sama pada saat ini Tuhan. Kasih sayang daripada Engkau. Penghiburan daripada Allah Roh Kudus dan penyertaan-Mu Tuhan. Ada bersama dengan kami. Saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ibadah kedua kita telah selesai. Dan shalom. Sampai jumpa minggu depan. Sukacita.